Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nadia. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir telofase. Yang pertama adalah profase. Ini dalam pembelahan ini adalah benang-benang kromatin yang membentuk seperti itu. Ya. Jadi yang di dalam lingkaran ini adalah benang-benang kromatin yang membentuk kromosom. Seperti gambar X ini. Ini gambar X. Dan tahap yang kedua adalah metafase. Metafase adalah membran inti yang akan berjejer pada bidang pembelahan. Dan yang ketiga adalah anafase. Anafase adalah kromatik saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada adegan fase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Maksudnya kromosom yang jumlahnya sama itu yang di sebelah kiri ini ada 4, yang di sebelah kanan adalah ada 4. Dan yang terakhir telofase. Membran inti ini yang akan mulai kembali bergabung menjadi 2 sel anakan. Kromosom mulai merenggang. Jadi di sini menunjukkan bahwa pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Afridiani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembelahan secara meiosis. Meiosis itu hampir sama dengan pembelahan mitosis. Hanya saja perbedaannya adalah meiosis itu ada 2 tahap pada setiap fasenya. Misalnya profase 1 dan 2, metafase 1 dan 2, dan seterusnya. Pada tahap pertama yaitu profase 1, di mana membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil. Dan pada membran inti ini terjadi penggandaan. Pada fase kedua yaitu metafase 1, membran inti mulai memecah menjadi bagian kecil dan kromosom berjejer pada bidang pembelahannya. Fase selanjutnya yaitu anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan seperti pada gambar di sebelah kiri dan kanan. Kromosom memisah. Pada fase selanjutnya yaitu fase 1, kromosom tadi yang berlawanan bentuknya itu membelah menjadi 2 membran inti dan menghasilkan 2 sel anakan dari proses di atas. Pada fase selanjutnya yaitu fase 2 sel anakan tadi kembali pada maksud awal yaitu memecahnya membran inti. Pada fase selanjutnya yaitu pada fase 2, membran inti yang rusak tadi menjadi kromosom dan berjejer pada bidang pembelahan pada masing-masing membran inti. Anafase 2 yaitu membran inti yang berjejer pada bidang pembelahan memisah pada kutub-kutub yang berlawanan pada membran inti. Dan fase yang terakhir yaitu telofase 2, kedua membran inti ini memecah menjadi 4 sel anakan. Dan hasil dari pembelahan ini yang awalnya menjadi 2, yaitu perbedaannya di sini menjadi 4 sel anakan. Pembahasan yang terakhir yaitu yang akan dibawakan oleh Dita Akbar. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah sel kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2.
Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Aspek yang dibandingkan jumlah pembelahan pada pembelahan meiosis PMAT1, PMAT2, pada pembelahan mitosis PMAT1. Jumlah sel anak. Pembelahan meiosis ada 4 dan pembelahan mitosis ada 2. Jumlah kromosom tidak sama dengan induk, pembelahan mitosis sama dengan induk. Sifat sel anak pada pembelahan meiosis haploid atau disebut dengan M. Pembelahan mitosis 2N atau diploid. Tempat terjadi pada pembelahan meiosis sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis sel tubuh atau somatis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.